Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Keila Rabia Putri yang akan menjadi host selama 30 menit ke depan, tentunya dengan pembahasan yang super menarik dan juga seru nih. Dan aku gak sendiri, nanti aku bakal ditemanin sama bintang tamu yang super duper keren dan spesial nih. Penasaran kan? Penasaran dong. Oke, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih sama Miming yang ada di studio. Tahu gak Miming itu siapa? Jadi Miming itu adalah kalian semua tentunya. Jadi selama beberapa episode ke depan tentunya aku bakal panggil kalian dengan sebutan Miming, yaitu untuk para penonton podcast mingguan broadcasting ini. Oke, jadi aku tadi mau nanya nih, kabar kalian Miming nih yang ada di studio, sehat gak? Aman? Oke, gak ada lagi galau kan? Galau gak? Ya, aku galau sih. Jangan galau dong. Kita harus kita harus happy ya, karena untuk mengawali hari juga pastinya butuh energi positif ya. Jadi aku di sini nggak sendiri dong. Pasti selama 30 menit ke depannya nanti aku ditemani sama narasumber yang super duper keren ini. Penasaran nggak siapa orangnya? Spill gak nih? Spill gak? Oke, langsung aja kita kenalan sama Papa Iman. Selamat datang Bapak. Oke, terima kasih Mbak Data. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dirinya nih Bapak. Siapa tahu nih yang nonton nih bukan cuma dari SMKN 2 Cibinong, tapi bisa di luar SMKN 2 Cibinong, di luar Bogor, di luar Jawa Barat, atau mungkin di luar Indonesia nih. Aduh, ya mungkin bisa Pak diperkenalkan dirinya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Paiman Pradana. Oh iya, Pak Iman Pradana. Namanya pendek, tapi gelarnya panjang. Terima kasih. Oke, Bapak Iman kasih pos dong. Oke, Bapak Iman ini guru produktif dari perhotelan nih Pak, betul? Betul. Oke, Bapak nih kalau boleh tahu nggak? Baik, saya ngajar di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 10-nya ngajar dasar-dasar perhotelan, kelas 11-nya ngajar housekeeping, kelas 12-nya ngajar housekeeping, kemudian laundry sama produk kreatif kewirausahaan. Wih, keren banget ya teman-teman. Itu dia, kita tadi udah kenalan nih sama Papa Iman. Terus kayak ya kalian tahu udah tahu juga Papa Iman ini ngajar apa. Jadi kita lanjut aja ya ngobrol-ngobrol sama Papa Iman. Asik. Oke, Bapak mungkin bisa dijelasin nih Bapak ngajarnya apa nih di setiap mapel ini tuh. Kayak tadi kelas 10 ngajarnya dasar-dasar perhotelan. Emang perhotelan itu apa sih Pak menurut Bapak? Oke, perhotelan kalau di dunia pendidikan pariwisata itu sangat penting sekali. Jadi kalau jurusan perhotelan minimalnya baik dari mulai kelas 10 itu sudah bisa mengenal yang namanya departemen front office, departemen housekeeping, departemen food and beverage service, termasuk kitchen dan secara keseluruhan yang ada di hotel. Keren banget. Kalau kelas 11 ini apa nih Pak? Kelas 11-nya berarti untuk yang di housekeeping ya minimalnya harus bisa memberikan materi teori dan prakteknya. Berarti dari mulai sebenarnya untuk di kelas 11 ini sudah bisa dilakukan di rumah. Seperti membersihkan rumah itu sama dengan materi pembelajaran di sekolah. Jadi make up room sama making bed itu untuk harus bisa dan wajib bisa. Kalau kelas 12 nih Bapak ngajar apa nih? Kelas 12-nya sama ngajar housekeeping, laundry, dan kemudian produk kreatif kewirausahaan. Keren banget. Kasih plus dulu dong teman-teman. Mungkin bisa diperkenalkan secara Bapak pribadi. Bapak itu masuk ke SMKN 2 Cibinong itu kapan? Terus gimana awal mula ceritanya nih Pak? Mungkin bisa cerita-cerita dikit sama kita. Banyak juga apa-apa sih. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya saya keluar dari zona nyaman saya. Saya anak pondok pesantren. Saya dari Gontor Kediri, dan kemudian mengabdi. Setelah itu pengen keluar dari situ, ya akhirnya saya masuk ke dunia pendidikan. Kemudian pas di pendidikan ada penawaran, Pak di SMK Negeri 2 Cibinong tuh perlu tenaga pengajar. Berani enggak?
berani. Akhirnya saya dari seleksi itu dari 8, insya Allah saya masuk nominasi yang ke-1. Keren banget, kasih plus. Berarti Bapak dulu sempat dari pesantren ke perhotelan tuh Pak? Lumayan ya Pak? Ya lumayan mengasah mental. Kalau di pesantren yang diajarkan kitab ini Safinah sama Al-Quran, karena pengen keluar dari zona nyaman, akhirnya saya masuk ke universitas di Semarang. Keren banget teman-teman. Bapak nih ambil jurusan apa nih Pak? Di Universitas apa juga? Semarang, Universitas Negeri Semarang, kemudian masuk ke Universitas Negeri Semarang ya teman-teman. dan akhirnya yang di perhotelan tuh hanya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Semarang. Jadi lulus 2006-2005. Keren banget. 2005-2006 lulus, kemudian S1-nya nyambung lagi ke Sekolah Tinggi Perguruan Ilmu Pendidikan di Depok. Jadi S1 punya gelar 2, pariwisata dan pendidikan. Keren banget guys. Aduh, Bapak keren banget. Udah S1 langsung dapat 2 gelar ya Pak? Ya, gelar. Kemudian sekarang S2 tinggal sidang proposal di bulan Desember. Sidang proposal S2. Keren banget. S2-nya nih apa Pak? S2-nya di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. PPKN, keren banget ya. Kemudian dapat yang ketiga di UPI Bandung, S3-nya di UPI Bandung. Nanti di bulan Maret 2024. Keren banget Pak Iwan, berarti ini lulusan yang lulus banget ya Pak. Alhamdulillah. Dari pesantren terus ke pendidikan perhotelan terus juga ke ini ya PPKN ya Pak. Keren banget loh Pak. Oh iya Bapak nih kira-kira pas awal masuk ke sini ke SMK Negeri 2 Cibinong ini, Bapak kesan pertama nih kayak ngajar gimana sih Pak? Baik, untuk kesan pertama ngajar agak sedikit kaku karena kan saingannya atau seniornya itu luar biasa. Jadi di sini juga di SMK Negeri 2 Cibinong itu seniornya juga luar biasa ilmunya. Saya harus berhati-hati dalam penyampaian dan baik teori maupun prakteknya, termasuk tingkah laku dan tutur bahasa saya. Ya minimalnya apapun yang saya sampaikan di sini berkesan dan berkenan buat orang lain. Keren banget, menginspirasi sekali ya Bapak Iman ini ya guys. Oh ya, Bapak ini ngajar di SMKN 2 Cibinong ini dari tahun berapa nih Pak berarti? Saya diterima di sini mulai bulan Juli 2022 sampai sekarang. Oh berarti udah 3 tahun ya? Kurang lebihnya. Oh keren banget. Oh ya Bapak sebelumnya pernah ngajar di sekolah lain nggak sih Pak? Atau benar-benar first time tuh di sini ngajar? Oke, kalau untuk ngajar saya di luar, wah sombong lagi gak apa ya. Gak apa-apa. Saya dosen kampus pelayaran. Pelayaran. Saya masih ngajar di Aulia di Karadenan, seksi yang apa tuh kampus 2-nya di Arako Cafe, dan di bawahnya itu buat praktek untuk praktek itu servis, kemudian praktek masak, dan atasnya itu kampus pelayaran. Berarti ngajar apa Pak? Di service food and beverage service sama housekeeping. Keren banget untuk yang di kapal pesiar. Masalah kita undang-undang tamu nih, keren banget, menginspirasi sekali ya. Terus juga nih Bapak sebelum mendedikasikan diri sebagai guru, Bapak nih Pak. Terus gimana ceritanya bisa sampai kepikiran buat jadi guru gitu? Baik, setelah lulus setelah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata, saya sebenarnya habis itu langsung megang hotel, Kuriatia Hotel di Payung Puncak sampai sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menginap di sana, silakan komunikasi sama saya buatkan vouchernya. Nanti saya buatkan vouchernya, silakan untuk dinikmatin aja. Keren banget Bapak Iman. Berarti terus Bapak sebelum itu langsung ngajar atau gimana Pak? Sambil bekerja di Kuriatia Hotel, saya mengajar di 2 tempat. Di SMK Windia Nugraha Taman Yasmin Sektor 1 dan SMK Baranang Siang Bogor. Wow. Nyaman 2. Berarti Bapak udah ngajar di beberapa sekolah juga ya Pak? Iya.
Ih, keren banget. Berarti Bapak memulai karir Bapak sebagai guru tuh dari tahun berapa nih, Pak? Kurang lebih kalau dari sekarang ada 8 tahun, sudah 8 tahun mengabdi di pendidikan. Keren banget, guys. Ya ampun, sosok Pak Iman ini sangat menginspirasi banget ya. Ya, terus juga nih, Bapak ada kegiatan di luar sekolah gitu, Pak, di luar dari kegiatan mengajar gak sih, Pak? Oke, baik, terima kasih biar diketahui sekalian untuk semuanya. Sebenarnya saya Sekretaris Jenderalnya Penggiat Anti Narkoba Indonesia Jawa Barat. Cuma saya diem aja. Keren banget. Aduh, Bapak. Saya dari PANI, Penggiat Anti Narkoba Indonesia, yang kemarin sudah disahkan dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat sama Kapolda Jawa Barat. Ayo kasih plus lagi dong. Mungkin bisa dijelasin Pak, tadi PANI itu apa, terus tugasnya apa gitu. Ya, Penggiat Anti Narkoba Indonesia tugasnya itu penyuluhan ke setiap sekolah, baik SMP, MTS, SMA, SMK, dan kampus. Jadi kami tugasnya hanya mengadakan penyuluhan dan menerima rehabilitasi untuk teman-teman yang terkena narkoba. Gitu. Jadi Bapak juga membantu banyak orang juga ya, Banyak Pak. orang, cuman di sini saya diem, di SMK saya diem, saya pura-pura orang Biasa. biasa aja. Ternyata luar biasa ya, teman-teman. Keren banget Pak Iman ini. Terus juga nih, Bapak kayak buat kedepannya, Bapak nih ada ini gak sih Pak, kayak Bapak kira-kira mau tetap lanjut ngajar atau Bapak tertarik untuk bekerja di bidang lain gitu Pak? Sebelumnya sebenarnya saya tertarik masih di ngajar, tapi tidak di SMK, tapi di salah satu kampus yang sekarang saya rahasiakan karena setelah lulus ini saya harus ke kampus tersebut jadi dosen di kampus. Jadi tidak ngajar di SMK. Ya berarti nggak ketemu Pak Iman lagi nih kita nih. Insya Allah bisa komunikasi karena di rumah juga saya membuka cooking class untuk teman-teman yang sudah lulus atau yang belum mendapatkan pekerjaan. Silakan. Tuh buat teman-teman yang mau belajar masak nih bisa sama Papa Iman ya. Di rumah Papa Iman buka les ya Pak? Les cooking class. Bisa tuh ya teman-teman. Jadi itu kegiatan di luar kegiatan mengajar juga ya Pak? Betul. Itu Bapak berarti udah punya banyak murid juga nih Pak? Muridnya sudah ada yang bekerja sampai sekarang, dan sekarang masih menerima murid dari emak-emak, kelompok ibu-ibu PKK. Dari kelompok PKK, PKK ibu juga? arisan, ya teman-teman semuanya itu. Jadi jangan kaget kalau saya selalu ada bapak-bapak atau ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan. Ya kita sudah biasa saja seperti itu. Jadi Bapak juga ngajar ibu-ibu juga ya selain anak muda juga ya. Jadi itu kan berarti ini Bapak cara membagi waktunya dengan mengajar, terus kegiatan di luar sekolah sama keluarga nih gimana nih Pak? Kalau untuk sampai saat ini, alhamdulillah kebetulan Oke. ya kebetulan istri dinasnya di Batam, jadi sebagai dokter umum di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Jadi saya di sini, jadi ketemunya hanya waktu libur saja. Dan kebetulan untuk keturunan kami sedang berusaha. Mudah-mudahan secepatnya diberikan keturunan oleh Allah. Amin ya Allah. Semoga cepat ya Pak. Ya ampun. Tapi ini Bapak kesibukannya padat, bisa ngebagi waktu sama keluarga itu keren banget Pak. Aduh. Terus juga Bapak nanti mau jadi dosen ya Pak? Betul. Iya. Aduh. Bapak emang itu cita-cita Bapak dari kecil atau gimana nih Pak? Dari kecil pengen jadi guru. Setelah jadi guru menikmatin enaknya menulis itu. Jadi kebablasan, jadi akhirnya sampai jadi dosen. Keren banget. Berarti kalau S3 gelarnya profesor ya Pak? Profesor. Wis, keren banget. Berarti gelar Bapak apa nih sekarang? Sekarang Espar, SPD, NPD. Wis. Aduh panjang berarti ya nama Bapak panjangnya dari gelar juga ya Pak? Gelarnya panjang. Oh iya, Bapak nih berarti udah lumayan lama ya, udah sekitar 3 tahunan yang ngajar di sini. Nah, Bapak nih sebagai guru punya cara tersendiri gak sih buat ngajar anak-anak Bapak ini? Betul. Untuk cara mengajar, karena kan saya anggapnya itu teman-teman yang belum mempunyai ilmu, kita tambahkan ilmunya. Kalau misalkan pas waktu mengajar kemudian ada yang tidur, saya tidak marahin itu.
saya izinkan untuk tidur. Orang tidur itu jangan dilarang. Itu diizinkan tidur. Itu berkahnya dari gurunya. Jadi berkah ilmunya seperti itu. Ya, jadi setelah selesai tidur, pasti mereka akan berusaha untuk mencari ilmu yang tadi yang ketinggalan tadi. Iya Nah, benar. bagaimana caranya supaya kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik ya tadi. Kita dari mulai tutur bahasanya disampaikan dengan baik. Karena kan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sum tulodo, ing madya manguncarso suku diandayani. Jadi kalau saya di depan, saya harus bisa memberikan contoh, baik dari tingkah laku saya, tutur bahasa saya, bagaimana cara merangkul anak-anak itu. Kalau ada anak-anak yang bandel, saya tidak akan marahin. Saya akan kasih arahan aja. Dengan arahan itu biasanya akan berubah, pelan-pelan akan berubah. Gak mungkin akan bertindak seperti itu lagi, mungkin itu. Biasanya ya Pak, kendala terbesar buat guru tuh ngajar kan dari anak-anak yang diem, gak aktif, pasif di kelas gitu Pak. Itu Bapak ngatasinnya gimana sih? Oke, baik, kalau untuk anak-anak yang di kelasnya ketika dikasih materi pembelajaran diem, kita mencarikan solusi. Solusinya apakah dari materi yang saya sampaikan tadi tidak berkenan, apa monoton, ya kita harus bisa mencari solusi. Apakah harus di dalam kelas saja? Kan sekarang udah kurikulum merdeka, minimalnya belajar tidak harus di dalam kelas, bisa di luar. Itu akan merubah itu mindset-nya untuk anak-anak secara keseluruhan. Pesan Bapak kayak buat, jadi yang anak-anak Bapak nih kayak waktu pas masuk ke SMKN 2 Cibinong ini nih, ke jurusan perhotelan kayak gimana sih kayak ke anak murid Bapak? Mungkin kayak yang takut salah ngomong kah, atau kayak malah excited karena anak-anak Bapak ini luar biasa gitu? Oke, baik, kalau dalam hal itu ya tadi kembali lagi ke pengajarnya atau pendidiknya. Jadi tutor bahasa kan akan ditiru oleh teman-teman atau siswa-siswi. Ya minimalnya kita harus berbuat yang baiknya di mata mereka. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu ilmunya diturunkan dengan baik, dipakai dengan baik, pasti insya Allah akan seperti gurunya. Guys, keren banget guys. Tuh Mimi yang di rumah ya, aduh keren banget Pak Iman ini sangat menginspirasi. Terus juga nih Bapak ada gak sih, kan Bapak lumayan lama juga jadi guru ya, jadi seorang pengajar. Bapak ada gak sih pengalaman yang paling yang gak bisa dilupain selama jadi guru gitu mungkin Pak, atau dosen? Pernah, pernah ketika menanganin teman-teman atau siswa yang maaf nih di pembelajaran, menanganin teman-teman yang sedang nakal. Nakal itu artinya merokok. Merokoknya di sini ketika bukan di dalam kelas, ketika break istirahat, biasanya kan merokoknya di luar lingkungan sekolah. Pas di lingkungan sekolah kebetulan saya waktu itu sebagai satgasnya sekolah. Jadi ketika mengetahui, oh itu anak-anak saya ini, teman-teman saya, ya kita panggil, tidak kita marahin, kita panggil. Bisa nggak berubah? Jangan seperti ini. Kalau mau seperti ini, lepasin seragammu, lepasin. Mudah-mudahan dari hal itu mereka sudah tidak akan mengulangi kembali mungkin itu. Iya, berarti emang harus dikasih tahu pakai cara pelan-pelan ya Pak. Betul. Nggak boleh dikasarin. Iya. Soalnya kalau dikasarin malah memberontak ya Pak. Bisa juga seperti itu, dan bisa juga nanti takutnya di luar itu seperti yang ada di TV, takutnya ditempel atau apa pulangnya lewat mana. Oh iya benar ya. Mudah-mudahan sih enggak. Iya. Anak SMK Negeri 2 Cibinong saya rasa tidak ada seperti itu. Nah emang keren nih anak SMK 2 Cibinong sama guru-gurunya juga ya Pak. Aduh, tepuk tangan dong. Oh iya Pak, pasti tapi ada dong anak murid Bapak yang kayak sama Bapak ngajar ada yang susah diaturnya gitu Pak. Ada. Kalau yang susah diatur minimalnya berapa kali, dalam arti 3 kali sudah membuat surat pernyataan dan perjanjian. Kita komunikasi dengan kepala program, komunikasi dengan bimbingan konseling, bagaimana untuk langkah selanjutnya, berarti kita panggil orang tuanya. Kita sampaikan ke semuanya, ke orang tuanya. Kejadian, kelakuan, kesalahan, semuanya. Biarin orang tuanya juga sama-sama membantu dan mengingatkan. Mungkin itu. Jadi mudah-mudahan berikutnya juga tidak akan mengulangi lagi. Ya gitu ya Pak. Oke, jadi emang harus pelan-pelan ya Pak kalau ini tuh. Terus, oh iya Bapak nih, kesulitan Bapak selama ngajar jadi guru, selama jadi guru nih apa sih Pak gitu?
pasti kan banyak kan, ada aja kesulitannya. Mungkin bisa diceritain sama teman-teman buat sharing gitu Pak, buat baik. Miming. Untuk kesulitan selama saya mengajar, ada beberapa teman-teman atau siswa-siswi di sini tidak semuanya pandai dalam memanfaatkan sosial media. Ada yang memang benar-benar tidak bisa sama sekali, minta bantuan temannya. Jadi bagaimana caranya? Kita memberikan solusi untuk sistem pembelajaran menggunakan media sosial. Dalam hal pembelajaran, umpamanya kita menggunakan Canva pembelajaran. Kalau yang sekarang yang mau saya terapkan itu Canva sama ClassPoint HI. Itu yang mudah-mudahan di perhotelan juga bisa ke arah situ. Mudah-mudahan bisa sama dengan broadcasting. Berarti semakin di-upgrade gitu ya Pak? Oke, keren banget. Oh iya, by the way nih Pak, kan Bapak juga udah ngeliat kan anak broadcast gimana. Di sini juga kan acaranya broadcast nih. Bapak mungkin bisa dikasih tahu nih kesan Bapak buat anak broadcast tuh gimana sih? Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman broadcasting semuanya. Ini yang saya alami dan yang saya lihat di mata saya sendiri selama saya bergabung di SMK Negeri 2 Cibinong. Luar biasa, sangat menginspirasi. Saya juga ingin di perhotelan itu juga ada seperti kalian semuanya. Jadi bisa menggunakan media sosial secara baik. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak nih Pak kesannya. Aduh, jadi terharu. Oh iya, Bapak mungkin bisa dikasih tahu nih Pak, perbedaan yang signifikan antara broadcasting dengan perhotelan ini apa nih Pak? Oke, baik. Perbedaannya kalau sama-sama untuk teman-teman jurusan perhotelan dan jurusan broadcasting, ini ada beberapa yang memang beda. Belum tentu anak-anak perhotelan itu bisa menggunakan kamera seperti kalian semua di broadcasting. Tapi kalau anak-anak broadcasting, kalau diminta untuk ke perhotelan pasti bisa nyapu, pasti bisa. Ngepel pasti bisa. Nyapu bahasa Inggrisnya sweeping. Ngepel bahasa Inggrisnya mopping, pasti bisa. Karena di rumahnya sudah terbiasa. Apalagi yang namanya making bed, mengatur atau membersihkan tempat tidurnya sendiri-sendiri, pasti di rumah juga sudah pernah dilakukan. Nah, di perhotelan pun sama. Mungkin itu yang jadi perbedaannya. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Nah, oke Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Pak. Nah, ada sekarang saya mau wakili nih, bacain pertanyaan dari murid-murid SMKN 2 Cibinong yang penasaran nih, mau nanya-nanya ke Bapak nih. Oke, yang pertama, hal apa yang membuat Bapak ingin menjadi guru? Nah, itu kan cita-cita dari kecil tuh Pak. Oke, baik. Karena betul tadi yang pertama ingin menjadi guru karena saya ingin memberikan yang terbaik buat orang tua saya. Karena orang tua saya sebagai seorang petani, saya keluar dari itu karena saya tidak bisa petani. Jadi akhirnya sampai kuliah dan menjadi guru. Dan mudah-mudahan bisa dilihat oleh orang tua saya yang saat ini sudah mendoakan saya menjadi seorang guru. Wih, keren banget, jadi terharu ya. Ternyata Bapak juga membanggakan orang tua Bapak yang dari seorang petani. Banyak banget ternyata cerita hidup yang bisa diambil dari Pak Paiman ini ya Pak. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Bapak pernah gak sih ngerasa capek selama ngajar dan gimana cara Bapak menghilangkan rasa capek tersebut? Oke, baik. Kalau untuk capek saya ada. Karena ini kan karena tuntutan kedinasan satu. Yang keduanya karena hobi saya untuk mengajar itu. Jadi baik di dalam maupun di luar. Makanya saya selalu senang. Dan kadang-kadang terakhir saya membuat karaoke supaya pikiran dan rasa yang tadi penat itu udah hilang lagi. Seru banget. Ya, by the way kita udah berapa menit nih ngobrol. Pasti aus kan Pak? Boleh diminum dulu Pak? Terima kasih. Aduh, kita minum dulu ya. Oke.
Itu dia tadi ya, pasti capek mah ada ya Pak ya. Ada, pasti ada. Nah ya, tapi Bapak punya cara tersendiri juga buat menghilangkan rasa capek Betul. itu. Oh iya, pertanyaan ketiga nih kita lanjut. Apa yang membuat Bapak senang mengajar di SMKN 2 Cibinong ini? Apa nih Pak? Oke, baik. Saya senang mengajar karena itu tadi. Karena setelah lulus komitmen pada diri saya tidak akan memutuskan ilmu yang sudah pernah saya dapatkan di kampus. Saya akan kembangkan, bahkan saya bercita-cita ingin mempunyai sekolah tersendiri. Ini baru rencana, mudah-mudahan juga terkabulkan, dan minta doanya untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Mungkin itu. Amin, keren banget Bapak punya sekolah sendiri ya Pak. Bapak mau banget, semoga segera tercapai ya Pak impiannya. Oh iya nih, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bapak ini kelahiran tahun berapa dan umurnya berapa sekarang? Oke, baik. Terima kasih. Saya lahir di tanggal 18 Februari tahun 1976. Sekarang udah 47 ya, Oh 48. Iya, keren banget. Udah Bapak, tapi masih muda lah ya hitungannya Pak. Terima kasih. Oke, oh iya, Bapak tadi kan lulus dari universitas mana aja udah disebutin ya Pak. Coba mungkin bisa dikasih tahu ulang kali teman-teman masih pada penasaran nih Pak. Oke, baik. Yang pertama saya lulus di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Semarang, lulus tahun 2005-2006. Kemudian lanjut lagi ke Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Ar-Rahmaniyah Depok, lulus 2015-2016. Dan masih menyambung kembali di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan di Ar-Rahmaniyah Depok sampai sekarang. Oke, itu dia ya teman-teman. Udah pada kejawab kan pertanyaannya. Oke, nih ada satu lagi nih Pak. Pencapaian terbesar Bapak saat ini apa sih? Oke, baik, terima kasih. Pencapaian terbesar saya sampai saat ini, saya bisa memenuhi keinginan orang tua saya sebagai seorang guru. Dan orang tua saya meminta suatu saat kalau saya pulang ke Jawa, Pare ke sini Jawa Timur, saya bisa mencalonkan sebagai kepala desa, bahkan di atasnya sebagai camat. Keren banget, berarti Bapak dari Jawa ya Pak asalnya? Ya, saya asli dari Pare, Kediri, Jawa Timur, kampung Inggris hingga Pelempare. Wah, berarti lumayan jauh ya Pak ke sini dari sana juga. Tapi Bapak di sini ngerantau berarti Pak jatuhnya ya Pak? Saya merantau dan bisa alhamdulillah diamanatin di Puri Nirwana 3 bisa beli rumah. Iya, udah berapa lama nih Pak merantau Pak? Merantau sudah 15 tahun insya Allah. Oh, keren banget, udah merantaunya lama banget. Ya ampun Pak, suka duka merantau jauh dari orang tua gimana nih Pak? Kita suka dukanya banyak, tapi saya selalu komunikasinya dengan teman-teman yang di DKM. Kalau saya sedih, saya selalu masuknya ke masjid. Masjid. Saya berdua di masjid itu sama Allah aja. Nangis pun juga sama Allah aja. Dibiarin orang lain nggak tahu. Jadi saya selalu punya keinginan apapun, ya udah berdua sama Allah aja. Saya selalu mojok berduaan sama Allah aja. Masya Allah. Jadi cuma emang Allah doang ya maksudnya penolong kita. Bapak buat Bapak berbagi juga ya. Keren banget. Oke. Oh iya, dari Bapak juga menginspirasi kita nih kan Pak, para miming yang ada di rumah dan di studio ini. Terus Bapak ini sendiri punya sosok inspirasi juga gak sih Pak? Iya, sosok inspirasi saya, dosen saya waktu itu juga menceritakan jangan melihat ibaratnya seluk-beluknya orang tua. Tetapi yang paling terpenting bagaimana caranya kita bisa menjadikan yang terbaik buat orang tua kita. Makanya sampai sekarang saya pegang itu. Keren banget. Oke, itu dia yang berarti tadi inspirasi Bapak juga ya, sama jadi motivasi juga ya Pak. Ya berarti Bapak masih tertarik buat jadi guru ya Pak ke depannya? Masih tertarik, sangat tertarik. Oke. Berarti cerita suka duka menjadi guru tuh udah banyak juga pasti kan Pak? Pasti banyak sekali, luar biasa. Keren banget Pak. Itu aduh, aku ngebayangin sih Pak pasti susah banget buat bertahan sampai saat ini. Tapi Bapak keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke.
kita nggak terasa ternyata udah hampir 30 menit ke depan ya, atau udah 30 menit ke depan nih ngobrol sama Bapak, udah lama banget. Makasih banyak Bapak udah menyempatkan waktunya. Oke, sama-sama. Makasih udah mau datang nih ke studio kita, Terima kasih, sama-sama. Pak. Iya, makasih juga buat